Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabra Maharani dari kelas 1011. Di sini, saya membuat video pembelajaran teks biografi guna memenuhi tugas pengayaan saya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi tentunya. Jika berbicara mengenai biografi, maka salah satu hal yang terbesit pertama kali adalah kisah orang-orang besar. Misal saja, kisah Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, atau kisah mengenai Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama di Indonesia. Atau bahkan, kisah ulama besar seperti Buya Hamka yang nasihatnya masih kita kenal sampai sekarang. Rangkaian kisah dalam hidup mereka dapat tergambarkan dalam satu bentuk teks biografi. Lantas, sebenarnya apa sih teks biografi itu? Nah, sebelum masuk ke sana, mari kita simak subbab yang akan kita bahas di video kali ini. Teks biografi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh tersebut mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Oleh karena itu, teks biografi harus ditulis tentang kehidupan tokoh, mulai dari masalah yang dihadapi, perjuangan yang dilakukannya, hingga keberhasilan yang didapatkan. Nah, tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain yaitu tokoh terkenal, orang-orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Setelah mengetahui pengertian tentang teks biografi, berikut ini akan saya jelaskan tentang ciri-ciri teks tersebut. Ciri-ciri pada sebuah teks sendiri memiliki fungsi untuk membedakan satu teks dengan teks yang lain. Berikut ini adalah beberapa ciri dari teks biografi. Di antaranya, yang pertama, teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup tokoh. Di sini, penulis harus objektif dan dilarang melakukan pujian berlebihan terhadap tokoh. Yang kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Kemudian yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupannya. Setelah menyimak penjelasan mengenai pengertian dan ciri-ciri dari teks biografi, berikut saya sajikan penjelasan tentang struktur dari teks biografi. Struktur pada teks sendiri memiliki fungsi sebagai kerangka untuk membangun isi cerita dari teks biografi. Nah, buat yang penasaran, apa aja sih struktur dari teks biografi ini? Mari kita simak. Bagian pertama dari struktur teks biografi adalah orientasi. Rangkaian orientasi sendiri memuat awalan atau pengenalan tentang tokoh yang diangkat. Pengenalan dari tokoh di awal teks biografi cukup ditulis secara umumnya saja. Sebelum menulis orientasi atau pengenalan pada teks ini, kita perlu menyiapkan informasi tentang nama tokoh, latar belakang keluarga tokoh,
riwayat pendidikan, hingga alamat rumah dari tokoh. Kemudian, informasi yang telah berhasil diperoleh tersebut dapat ditulis dengan menggunakan gaya penulisan naratif. Bagian kedua dari struktur teks biografi adalah peristiwa dan masalah, atau sering disebut juga dengan rangkaian peristiwa. Peristiwa dan masalah sendiri memiliki isi tentang peristiwa apa saja yang pernah dialami oleh tokoh secara urut sesuai dengan ketentuan waktu. Dalam penulisan teks biografi, biasanya penulis menyajikan setiap pengalaman yang pernah dialami tokoh dengan disertai persoalan dan konflik. Hal ini akan lebih memudahkan pembaca dalam memahami setiap peristiwa yang pernah dialami tokoh sehingga dapat dijadikan pembelajaran yang sangat baik. Selain menuliskan pengalaman, persoalan atau konflik dari tokoh, penulis juga perlu menyajikan solusi yang dilakukan tokoh sehingga memperkuat muatan pada teks biografi. Bagian ketiga dari struktur teks biografi ini adalah reorientasi atau penutup. Beberapa ahli menyebutkan bahwa reorientasi sendiri sebenarnya merupakan struktur yang bersifat opsional. Hal itu artinya struktur ini boleh ada dan juga boleh tidak ada dalam teks biografi. Reorientasi ini biasanya memuat beberapa pendapat dari penulis, mulai dari tanggapan penulis terhadap tokoh yang ditulis, sampai dengan simpulan dari penulis tentang cerita tokoh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dari teks biografi. Kaidah kebahasaan sendiri dapat dikatakan sebagai gaya bahasa yang dimiliki teks tertentu. Kaidah kebahasaan sering memiliki fungsi untuk membedakan antara teks biografi dengan teks yang lain. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam menulis teks biografi. Di antaranya yaitu kata ganti atau pronomina. Penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal atau pronomina ini biasanya dipakai sebagai pengganti sebutan untuk nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang diangkat, seperti dia, atau ia, atau beliau. Di sini ada contohnya, yaitu Muhammad Hatta atau yang biasa dikenal Bung Hatta memiliki peran penting mengenai karya ilmiah terkait ekonomi dan koperasi. Oleh sebab itu, beliau mendapatkan julukan Bapak Koperasi Indonesia. Di sini, kata beliau sudah saya ganti dengan warna merah, yang dimana kata beliau ini termasuk pronomina. Kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks biografi adalah kata kerja tindakan. Penggunaan kata kerja tindakan ini banyak digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh yang diangkat, seperti berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, melempar, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya ialah ia berjalan menyusuri perbukitan agar bisa menuju ke sekolahnya untuk menuntut ilmu. Kata berjalan sudah saya tebali dengan warna merah, yang dimana kata ini termasuk ke dalam kata kerja tindakan. Kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks biografi adalah kata adjektiva. Penggunaan kata adjektiva digunakan dalam teks biografi
untuk memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail, seperti pandai, tekun, ulet, rajin, giat, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dalam menjelaskan kisah tokoh dalam teks biografi, biasanya menggunakan kata kopulatif sebelum kata sifat. Misalnya seperti adalah atau merupakan. Berikut adalah contoh kalimatnya. J.K. Rowling merupakan seorang kutu buku yang gemar menulis cerita. Kata merupakan yang ditebali dengan warna kuning termasuk ke dalam kata kopulatif. Dan kata kutu buku yang ditebali dengan warna merah termasuk ke dalam kata adjektiva. Kaidah kebahasaan yang keempat dalam teks biografi yaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif sendiri dipakai penulis untuk menjelaskan peristiwa dan masalah yang dialami tokoh, seperti dipilih, disuruh, ditugaskan, diperintah, diberi, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh kalimatnya. M.H. Thamrin dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 1960 silam. Kata dianugerahi ditebali dengan warna merah, yang artinya kata ini termasuk kata kerja pasif. Kaidah kebahasaan yang kelima dalam teks biografi yaitu kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Ketiga jenis kata tersebut digunakan untuk lebih memudahkan penjelasan antar peristiwa dan masalah. Misalnya seperti sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, saat itu, dan sebagainya. Berikut adalah contoh kalimatnya. Setelah naskah selesai ditulis, perjuangan J.K. Rowling belum usai. Kaidah kebahasaan yang terakhir dalam teks biografi adalah kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang berkaitan dengan kondisi mental untuk menjelaskan penggambaran dari tokoh yang diangkat. Misalnya seperti menyetujui, menginspirasi, memahami, meyakinkan, mencintai, dan sebagainya. Berikut adalah contoh kalimatnya. Melalui berbagai perjuangannya, Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai sosok wanita Indonesia yang menginspirasi. Tak terasa sudah sampai di penghujung video. Gimana nih kira-kira? Apakah sudah paham dengan penjelasan tadi? Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.